Halo konten kreator FB Pro, hari ini saya mau sharing ke kalian semua tentang 5 tips sukses menjadi seorang konten kreator, khususnya para pemula yang hari ini mungkin ngelihat akunnya itu nggak berkembang, view-nya atau penontonnya segitu-segitu aja, nggak ada yang viral, nggak ada yang FYP. Maka kalian coba nonton konten ini sampai akhir, karena insya Allah saya mau sharing ke kalian tentang 5 tips ini. Dan ini bukan tips yang kaleng-kaleng ya teman-teman, ini adalah tips inti yang sangat penting sekali untuk kalian kerjakan, yang mana tips ini itu belum banyak dibahas sama konten kreator yang lainnya. Jadi silakan didengerin teman-teman. Namun sebelum itu, sebelum kita melangkah ke tips yang pertama, silakan didukung dulu channel kedua saya ini, Kaya Bareng, karena di channel ini insya Allah saya akan fokus membahas seputar konten kreator, FB Pro, dan lain sebagainya. Silahkan dukung dengan cara like dan juga subscribe. Tapi jika ada komentar yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan langsung aja diketik di kolom komentar di bawah ini. Oke, langsung saja ke kita tips yang pertama teman-teman. Jadi ketika kita sudah menentukan bahwasannya kita ini ingin menjadi seorang konten kreator, maka kita harus menentukan niche konten atau tema. Nah, ini sangat penting sekali. Ini tujuannya untuk membranding diri kita agar ketika seseorang melihat kita punya branding diri bahwasanya ini kita konten kreator, misalnya konten kreator masak-masak atau misalnya konten kreator traveling ya. Jadi ini kita harus tentukan yang namanya niche konten atau tema konten. Dan jangan dicampur-campur ya, apalagi di FB Pro ya. Ketika teman-teman sudah memutuskan menjadi seorang konten kreator, coba fokus di satu tema dulu atau satu niche konten dulu. Nah, ini tips yang pertama yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian tips yang kedua teman-teman adalah membuat akun. Kenapa membuat akun ini tidak saya tempatkan di hal yang pertama atau tips yang pertama? Karena memang ketika kita ingin menjadi seorang konten kreator, menentukan tema adalah hal yang paling penting dulu teman-teman kita harus kerjakan. Bukan membuat akun dulu. Banyak orang di luar sana yang membuat akun, barulah kemudian dia sibuk ya, dia bingung membuat konten nanti seperti apa. Jadi silahkan ya, buat dulu temanya, pikirkan dulu temanya, kemudian langsung eksekusi buat akun. Tapi kalau teman-teman semuanya yang hari ini sudah punya akun Facebook, maka silahkan menentukan temanya seperti apa dan silahkan teman-teman jalan. Kalaupun konten-konten teman-teman yang sebelum-sebelumnya sudah teman-teman upload ya, sudah teman-teman publikasi, tidak mengapa. Silahkan mulai dari sekarang fokus di satu tema. Itu yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah membuat konten yang original dan juga kreativitas. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Konten yang original itu adalah konten yang betul-betul dari hasil karya kita sendiri, bukan punya orang, bukan konten orang yang kita colong dari media sosialnya. Karena kenapa teman-teman? Ketika teman-teman nyolong konten seseorang kemudian di-upload di Facebook ya, ketika konten itu nanti viral ya, maka orang yang punya itu, maka dia melihat kontennya, kemudian dia akan melaporkan. Nah, ketika dilaporkan, nah itulah awal dari kehancuran akun kita, Facebook kita teman-teman. Bisa jadi didismonet seperti yang banyak terjadi saat ini, banyak konten kreator yang didismonet FB Pro-nya. Dan dismonet ini ya teman-teman, misalnya dia sudah keterima, dia sudah dapat gaji, tapi tiba-tiba pihak Facebook ini, pihak Meta ini memutuskan langsung tidak dapat gaji, bahkan ada akun yang sampai diblokir. Jadi usahakan konten kita yang aman-aman saja, yang original saja ya. Ini ya, dan Facebook ini juga memang melihat ke kreativitas seseorang. Ketika dia banyak mengupdate video orang lain, maka Facebook juga akan menganggap bahwa ini orangnya tidak kreativitas, dia tidak cocok menjadi seorang konten kreator di FB. Makanya hari ini videonya nge-stuck segitu-segitu aja, nggak naik dan lain sebagainya. Maka silakan konten original dan juga kreativitas. Kemudian yang keempat teman-teman, ketika kita menjadi seorang konten kreator, yang paling terpenting juga adalah silakan teman-teman menentukan jadwal upload konten teman-teman semuanya. Jangan acak-acakan, jangan amburadul ya. Menentukan jadwal ini, misalnya teman-teman memutuskan kira-kira dalam sehari ini mau ngupload konten ini berapa, 1K, 2K atau 3K, atau misalnya seminggu 3 kali aja nguploadnya. Maka ini keputusannya kepada teman-teman semuanya. Dan kalau sudah teman-teman putuskan jadwalnya, usahakan teman-teman ini konsisten ya, tidak berubah-ubah. Tapi kalau saya mau memberi saran ya, terutama bagi para pemula memutuskan menjadi seorang konten kreator FB Pro, usahakan teman-teman ini mengupdate satu hari 3-4 video ya. Ini khusus kepada teman-teman pemula ya, karena Facebook Pro ini dia merekomendasikan bagi para pemula ini memang banyak-banyak ngupload konten. Dan kita juga memang nggak tahu konten yang mana
yang nantinya yang akan naik views-nya atau yang akan naik videonya. Jadi tugas kita sebagai konten kreator ini udah upload aja, selama konten kita ini original, karya kita sendiri, nggak melanggar aturan Facebook, maka insya Allah kita tentram-tentram aja, aman-aman aja. Tinggal kita tunggu aja yang mana video kita yang akan naik ya. Konten kreator itu ya teman-teman, saya beritahu ke kalian semua, itu tugasnya konsisten dan juga sabar ya. Konsisten itu uploadnya ya, kalau sudah tentukan waktunya silakan seperti itu terus teman-teman. Kemudian sabar ini adalah teman-teman nggak usah selalu berpikir kok video saya kok nggak ada yang naik, kok nggak ada yang FYP, kok nggak ada yang viral. Yang penting teman-teman videonya teman-teman yakin video itu bagus ya, menarik, ditonton oleh orang, maka tugas teman-teman silakan tinggal tunggu aja ya. Insya Allah akan ada itu konten teman-teman yang naik, yang viral. Dan kalau sudah ada konten teman-teman yang naik dan juga viral, ini nantinya awal dari kesuksesan kita teman-teman, awal dari kesuksesan kita, karena insya Allah dari sinilah baru orang-orang akan mengenal kita ya, orang-orang akan melihat profil kita. Makanya saya selalu memberi saran kepada seseorang yang ketika ada konten teman-teman yang viral atau yang FYP, silahkan teman-teman memproduksi video sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Karena ya ketika video kita viral, orang-orang ini akan mengunjungi profil kita teman-teman. Dan ini memang sudah hal yang pasti. Ketika kita viral, profil kita akan banyak dikunjungi orang dan kemudian ngecek video-video yang lain. Jadi ini fungsi dari kita memperbanyak konten ketika ada video kita yang viral. Tapi tunggu dulu teman-teman, tadi saya ada yang kelupaan tentang tips yang kedua. Tips yang kedua tadi tentang membuat akun. Saya ingin memberi saran kepada teman-teman, ketika teman-teman membuat akun, jangan asal membuat akun ya, tapi betul-betul akun kita ini matang artiannya ini profilnya ini betul-betul jelas nama kita, kemudian kalau yang memberi alamat silakan beri alamat, kemudian kita tuliskan di deskripsi di profil kita bahwasanya konten kita ini tentang ini, kemudian profil kita usahakan profilnya juga yang bagus ya, dan juga usahakan di profil ini kalau teman-teman mau jago editing atau bisa teman-teman yang punya skill edit, silahkan teman-teman tulis di profil kita itu tentang ide tema konten kita seperti apa. Misalnya teman-teman kontennya tentang traveling atau jalan-jalan, ya tulis misalnya foto kita ya. Misalnya foto kita kemudian ada tulisannya kreator traveling, maka itu bisa menggambarkan tema konten kita. Bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi tadi itu tentang profil ya. Silakan teman-teman isi di deskripsi tentang profil teman-teman dan juga tentang tema konten teman-teman. Jangan lupa untuk diberitahu kepada orang-orang Facebook lainnya. Oke, tadi kita di tips yang keempat tentang jadwal konten ya teman-teman. Silahkan ditentukan jadwalnya seperti apa. Dan kalau rekomendasi Facebook tadi 3-4 video per hari bagi para konten kreator pemula. Kemudian ada tips yang terakhir yang teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah senantiasa ngevaluasi dan ngecek konten-konten teman-teman. Ini fungsinya apa? Untuk kita bisa pelajari kira-kira yang mana ya konten kita yang viral ya. Kalau misalnya teman-teman ngecek video teman-teman atau konten teman-teman yang sudah teman-teman upload, kemudian di situ ada konten yang lagi banyak views-nya, banyak like dan komentarnya, teman-teman silahkan lihat. Oh ternyata orang-orang ini suka dengan konten saya yang seperti ini ya. Komentarnya banyak, like-nya banyak. Silahkan teman-teman coba lagi untuk membuat konten yang semacam itu ya. Temanya seperti itu ya, karena insya Allah ya orang-orang memang akan suka konten teman-teman itu kalau misal seperti itu ya. Jadi jangan untuk membuat konten itu ngikutin yang viewsnya sedikit. Jadi kalau misalnya ada views teman-teman sedikit, ya berarti orang nggak suka konten teman-teman yang seperti itu. Jadi ini yang namanya evaluasi atau perbaikan ya teman-teman. Dan saya juga ngajarin ke teman-teman kemarin bahwasanya ketika kita menjadi seorang konten kreator, kita harus bisa membaca suasana dan situasi. Maksudnya seperti apa sih ini membaca suasana dan situasi? Kita harus melihat mereka para konten kreator yang banyak follower 100.000 atau bahkan jutaan, kemudian juga kontennya ini banyak banget penontonnya. Kita harus ngelihat dan sering-sering ngecek video mereka, kira-kira apa yang mereka terapkan, strateginya seperti apa sehingga konten mereka ini banyak penontonnya teman-teman. Dan ini sangat penting sekali ya teman-teman, kita pelajari dan kita terapkan. Jangan hanya teman-teman lalu lalang konten mereka viral, kemudian teman-teman tidak bisa mengambil pelajaran di dalam konten mereka. Jadi kita sebagai konten kreator harus senantiasa bisa membaca situasi dan juga suasana. Dan teman-teman kalau mau tiru konten mereka silahkan ditiru, tapi versi kita ya kan. Misalnya banyak konten kreator yang viral dengan tema konten itu misalnya tentang aktivitas
aktivitas kehidupan, misalnya konten kreator ibu-ibu yang lagi nyuci dan lain sebagainya, maka kita juga bisa menirunya dengan aktivitas kita yang sendiri, misalnya ke kebun ya, atau ada yang pelaut juga misalnya bisa bikin konten yang seperti itu. Itu kalau teman-teman tiru, kemudian teman-teman susun videonya, idenya secara rapi, kemudian teman-teman publikasi atau silakan diupload, itu insya Allah banyak orang yang akan suka. Yang penting temanya masih seputar tema yang sudah kita tentukan, kemudian juga penonton ini bisa menikmati konten kita, maka insya Allah itu akan banyak yang suka teman-teman. Kita hanya butuh sabar dan juga konsisten. Nah, kemudian untuk teman-teman yang kemudian belajar dari konten orang, ya misalnya meniru konten orang, strateginya seperti apa, ketika sudah mengupdate satu video kemudian viewsnya kecil, teman-teman jangan langsung berputus asa, karena memang biasanya ya penontonnya itu sedikit penontonnya karena memang baru satu yang kita update ya. Coba teman-teman konsisten aja dulu mengupdate sebanyak-banyaknya konten, kemudian coba teman-teman lihat kalau misalnya sudah mengupdate 10 atau bahkan sampai 20 video tapi nge-stuck videonya seperti itu, berarti ada yang salah ya. Bisa jadi teman-teman salah misalnya dalam hal visual, misalnya dari gambar teman-teman cara pengambilannya nggak baik, atau misalnya dari audio teman-teman, itu harus diperhatikan semuanya karena ini satu kesatuan ya. Ketika kita ngonten ini satu kesatuan, gambarnya harus jelas, kemudian audionya atau narasinya, susunan kata kita ini menarik. Kalau misalnya kita pakai logat ya itu juga bagus ya teman-teman, misalnya Medan dan lain sebagainya. Saya justru suka konten-konten yang seperti itu ya, orang-orang daerah yang logatnya dikasih di situ tapi kita masih bisa ngerti ya. Itu yang teman-teman harus bisa coba pelajari dan juga terapkan, insya Allah akan banyak yang suka. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya tentang 5 tips konten ya para konten kreator FB Pro. Coba teman-teman terapin 5 tips ini dan coba teman-teman lihat apa yang akan terjadi kepada channel teman-teman semua. Oke, cukup sekian konten kali ini. Saya kira ini saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.